Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9A sampai 9C SMP Negeri 24 Kota Tangerang. Alhamdulillah minggu ini kita ketemu lagi untuk mempelajari materi kita yang bab 2, materi tambahan baru yaitu tentang akar-akar persamaan kuadrat. Minggu sebelumnya kita telah membahas materi pembuka tentang persamaan kuadrat, yaitu tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, hari ini adalah lanjutan dari materi kemarin. Jadi setelah kita mengetahui bentuk umum dari persamaan kuadrat, di mana bentuk umum persamaan kuadrat tersebut adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A adalah variabel, di mana A adalah koefisien dari X kuadrat dan B adalah koefisien dari X. Ini. Kemudian C adalah konstanta. Jika kita lihat contoh, kita flashback sedikit ya, pertemuan kita kemarin, contohnya di sini ada X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita akan mengetahui nilai A adalah A koefisien dari X kuadrat, maka nilai A adalah, karena di sini tidak tertulis di matematika, jika dia tidak tertulis itu artinya 1, tidak ada angka di sini ya di depan X kuadrat, maka itu bukan berarti kosong atau 0, tapi dia bernilai 1. Jadi di matematika 1 itu tidak dituliskan, tidak pula disebutkan. Misalnya ada ayam, maka kita akan bilang itu ayam, bukan kadang juga bilang seekor ayam, tapi biasanya kalau ada ayam, itu ayam, berarti ada 1 ayamnya. Tapi ketika di sana ada 3 ayam, kita bilang di sana 3 ayam, 3-nya disebutkan. Ketika 1 boleh dituliskan, boleh juga tidak. Berarti di sini untuk persamaan yang contoh A ini, nilai A adalah 1, nilai B-nya adalah plus 3, nilai C-nya adalah 2. Nah, untuk persamaan yang B, nilai A adalah 3, nilai B-nya adalah min 7, nilai C-nya adalah 2. Nah, kemudian Bu Evi kemarin kasih contoh tambahan untuk X kuadrat min 1, apakah ini persamaan kuadrat? Sudah dijelaskan pertemuan kemarin bahwa ini ya persamaan kuadrat. Bagaimana dengan nilai A-nya? Nilai A-nya di sini tidak dituliskan, berarti dia bernilai 1. Nilai B-nya adalah 0 karena tidak ada koefisien X di sini ya. Langsung kepada nilai C yaitu min 1. Nah, kalau yang ini bagaimana? X kuadrat plus 2X sama dengan 0. Maka di sini nilai A-nya adalah 1, tidak dituliskan. Nilai B-nya adalah plus 2. Nilai C-nya bernilai 0 karena tidak ada ya. Gitu. Itu adalah materi kita kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang akar-akar dari persamaan kuadrat. Sebelum ke akar-akar persamaan kuadrat, kita harus tahu dulu tentang pemfaktoran. Pemfaktoran, apa itu faktor? Faktor di matematika bisa dikatakan pembagi ya. Pembagi. Jadi biasanya ada, kalau disebutkan soal faktor dari 6 misalnya, maka kita akan menjawab angka-angka yang bisa membagi habis bilangan 6. Yang pertama, 6 akan habis dibagi oleh 1. Kemudian 6 juga akan habis dibagi oleh 2. 6 juga akan habis dibagi oleh 3. 6 juga akan habis dibagi oleh 6 itu sendiri.
Nah, kalau ditanyakan berapakah faktor dari, misalnya 24 ya. Nah, maka kita akan menjawab semua bilangan yang bisa membagi habis 24, yaitu 1 akan membagi habis 24. 24 dibagi 1 dia ya 24. Hasilnya tidak bersisa atau tidak dalam bentuk desimal. Kemudian 2, 24 dibagi 2 habis ya 12. 24 dibagi 3 juga habis, hasilnya 8. 24 dibagi 4 juga habis, hasilnya 6. 6, kemudian 8, kemudian 12, kemudian 24. Nah, kalau kita perhatikan faktor-faktor ini, dia akan saling berpasang-pasangan. Seperti ini contohnya, 1 dengan 6. 1 dikali 6 ya 6. Nih, akan menghasilkan yang ditanyakan. 2 dengan 3, ketika dikalikan hasilnya akan 6. Itu juga dengan faktor dari 24. 1 berpasangan dengan 24, 2 dengan 12, 3 dengan 8, 4 dengan 6. Jadi faktor itu dia bukan biasanya, memang memiliki pasangan ya. Karena mereka pembagi, karena kalau pembagi kan berarti ada hasilnya. Maka faktor itu dia akan berpasangan antara pembagi dengan hasil. Nah, sekarang bagaimana jika diterapkan dalam persamaan kuadrat? Nah, ini bentuk umum persamaan kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C. Sebenarnya ini akan berkaitan dengan materi kelas 8. Nah, ini sudah nih di kelas 8 sebenarnya ya. Bagaimana faktor dari bentuk umum persamaan kuadrat ini? Nah, faktornya ini akan berbentuk seperti ini. AX plus P, AX plus Q sama dengan 0. Di mana P tambah Q adalah B, nih. Jadi P dan Q adalah bilangan baru. P dan Q adalah bilangan baru. Di mana jika P dan Q dijumlahkan, maka dia akan menghasilkan nilai B sini. Kemudian jika P dan Q ini dikalikan, maka hasilnya akan menghasilkan A kali C. Nah, nanti jika kita sudah mendapat memfaktorkan persamaan kuadrat, maka dengan mudah kita akan mendapatkan akarnya. Contoh, ini akan sulit dimengerti jika kita tidak langsung terapkan. Maka sekarang kita akan terapkan ya. Nah, ini. Contoh, ada persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Kalian diminta untuk menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut dengan cara pemfaktoran. Maka langkah pertama, kita harus mencari dua bilangan, di mana kalau dikalikan tadi, ketika ditambah dua bilangan tadi, dia akan menghasilkan ini, si B. B di sini adalah 5 ya. Di sini B-nya adalah 5. B-nya sama dengan B-nya adalah negatif 5. Kemudian C-nya adalah 6. Ya. Tadi, ketika kita mau mencari faktor, kita harus mencari dua bilangan lain, yaitu P dan Q, di mana ketika ditambahkan P dan Q ini harus bernilai B. Maka ketika kita terapkan di sini, B-nya adalah negatif 5, kita cari dua bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5, dan kalau dikalikan hasilnya 6. Nah, ini 6. Ketika dikali 6, ketika ditambahkan negatif 5. Hitung-hitung-hitung, nah dapatlah angka min 3 dan min 2. Dari mana dapatnya? Nah, nanti ada triknya. Kalau sudah dapat, maka
Nah ini adalah menyusun persamaan atau faktornya. Maka faktor dari persamaan tadi adalah X, karena di sininya X ya, X-nya 1 ya. Maka di sini X, tadi kita dapatkan bilangannya min 3, maka di sini X min 3, dan X-nya adalah min 2. Nah ini adalah faktor dari persamaan ini. Sekarang bagaimana Bu untuk mendapatkan dua bilangan tadi secara mudah? Baik, bagaimana? Nah ini ada namanya trik kucing. Kenapa dibilang trik kucing? Karena kalau dilihat nih seperti wajah kucing ya. Nah, oke. Dari mana dapat min 3 dan min 2? Jadi kalau Bu Ivi catat ulang, di sini adalah persamaannya adalah X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0 ya. Kalau di sini langsung didapat min 3 sama min 2. Nah, bagaimana? Sebenarnya ini kita bisa cari dari si C. C ini kita cari faktornya dulu. Tapi kita pasang-pasangin tadi faktornya, kan kalau faktor itu selalu berpasangan dia. 6 ini adalah bisa faktornya adalah 1 kemudian dipasangkan dengan 6. Kemudian 3 dipasangkan gini. 2 dipasangkan dengan 3 ya. Ini faktor dari 6 tadi. 1, 2, 3, 6. Tapi dipasang-pasangkan. Kenapa dipasang-pasangkan? Karena tadi kita harus mencari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah 6. Ketika dikali hasilnya 6. Nah, 1 kali 6 benar 6 ya. 2 kali 3 juga hasilnya 6. Sudah dapat. Nah, sekarang syarat kedua. Tadi syarat pertama ketika dua bilangan tersebut dikali hasilnya adalah 6. Ketika ditambah hasilnya harus negatif 5 si B kan. Ketika ditambah hasilnya harus si B. Nah, sekarang kita tambah. 1 tambah 6 berapa? 7 ya. Berarti bukan. 2 tambah 3 hasilnya 5. Padahal yang kita minta adalah negatif 5. Lalu bagaimana? Nah, maka kita tambahkan. Kan belum ketemu tadi ketika ini semua positif, tidak menghasilkan negatif 5. Maka kita rubah tandanya. Misal seperti ini. Si 6 supaya dapat penjumlahannya negatif 5, maka 6 kan bernilai negatif. Nah, ketika positif 1 ditambahkan negatif 6, positif 1 ditambahkan negatif 6, hasilnya negatif 5. Benar ya? Tapi cek lagi, ketika 6 ini kita buat negatif, dikalikan hasilnya apa? 1 dikali negatif 6, hasilnya negatif 6. Padahal di sini C-nya positif 6. Jadi sekarang nih ketika si 6 di negatif, di sini benar, tapi ketika di 6-nya salah. Sekarang kita ganti, misalnya satunya deh Bu yang dinegatifin gitu. Oke, satunya kita buat negatif. 1 dikali 6, negatif 6. Ini aja udah salah. Negatif 1 dikali 6, hasilnya tidak positif 6. Berarti salah, bukan juga. Jadi pasangan 1 sama 6, ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena ketika ini dibuat negatif, ini dibuat negatif pun masih belum cukup. Bu, 6-nya kali dibikin negatif, oke. Negatif 1 kali negatif 6 benar ya, positif 6. Tapi ketika dijumlahkan, apakah dia menghasilkan negatif 5? Negatif 1, negatif 6, hutang 1, hutang lagi 6. Hasilnya hutang 7, padahal yang diminta adalah negatif 5. Maka kita bisa simpulkan pasangan ini tidak memenuhi. Ada pasangan angka lain, yaitu 2 dan 3. Nah, kita coba sekarang ya. Tadi 2 kali 3 benar 6. Kalau ditambah apakah negatif 5? 2 tambah 3 positif 5.
Mungkin kita ganti negatif positifnya, oke. 2-nya negatif. Negatif 2 tambah negatif 3, belum ya, masih hasilnya 1 nih ketika ditambah. Berarti ada yang kurang. Mungkin 3-nya juga negatif. Nah, coba kita jumlahkan. Negatif 2 ditambah negatif 3. Hutang 2, hutang 3, hutang 5 benar ya. Dikalikan, benar nggak kalau dikalikan hasilnya 6? Negatif 2 dikali negatif 3. Negatif kali negatif positif, 2 kali 3, 6. Nah, benar 6. Dijumlahkan hasilnya B, dikalikan hasilnya C. Makanya tadi didapat min 3 dan min 2 gitu. Nah, ini untuk jika X kuadratnya A-nya bernilai 1. Nanti kalau A-nya bernilai di atas 1 beda lagi caranya ya. Oke. Baik, maka didapatkan karena di sini X kuadratnya bernilai, maaf, A-nya bernilai 1, maka di sini kita tulis X. Jadi seperti ini nih. Maka ini X, lalu kita masukkan min 2, min 3. Nah, ini adalah faktor dari persamaan ini. Sama ya. Nah, kalau ditanya berarti akar-akarnya bagaimana? Nah, kalau sudah dapat faktor, maka akar dari persamaan ini adalah yang pertama kita ambil X sama dengan X dikurang 2 sama dengan 0. Ketika X kurang 2 sama dengan 0, maka X-nya menghasilkan 2. Pindah ruas ya. Nah, ketika dapat akar pertama, nah, di mana lagi? Nah, di sini deh. Ketika X-nya sama dengan, maaf di sini deh, akar X min 3 sama dengan 0. Ini tadi yang pertama X min 2, sekarang X min 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 3 pindah ruas jadi 3. Nah, ini adalah akar dari persamaan X kuadrat min 6X plus 6. Jadi kalau ditanya faktor, jawabnya yang ini. Kalau ditanya akar-akar, maka hasilnya 3 dan 2. 2 dan 3. Seperti itu. Mudah-mudahan paham. Baik, sebentar ya. Lanjut. Nah, sekarang contoh yang kedua. Kita ambil yang mudah dulu deh. Kita ambil yang mudah. Contoh lain boleh diambil dari LKS kita. Nah, baik, contohnya ada, nah ini, X kuadrat min 7X
tambah 12 sama dengan 0. Ditanyakan himpunan penyelesaian atau akar-akarnya. Himpunan penyelesaian. Nah, langkah pertama tadi kita cari faktor dari C. C di sini bernilai 12. Maka 12 itu adalah faktornya 1, pasti itu berpasangan dengan 12. 2 berpasangan dengan 6. 3 berpasangan dengan 4. Ya enggak? 1 kali 12, 12. 2 kali 6, 12. 3 kali 4, 12. Oke, ini adalah faktor dari C, 12. Kemudian kita cari bagaimana pasangan yang mana yang kita pakai sehingga ketika ditambahkan menghasilkan negatif 7. Yang memungkinkan menghasilkan negatif 7. Yang mana? Sepertinya langsung terlihat ya. Oh iya, 7 itu kayaknya 3 sama 4. Nah, kalau 1 sama 12, mau satunya kayaknya nggak akan mungkin ketemu angka 7 ya. Mau satunya negatif 12-nya positif, atau 12-nya negatif, satunya positif, atau kedua-duanya positif, kedua-duanya negatif, tidak akan ketemu dengan angka ini. 2 dengan 6 juga sama, tidak akan bertemu dengan angka 7. Maka sudah dipastikan yang angka yang kita pakai adalah 3 dan 4. Nah, sekarang tinggal kita tentukan antara 3 dan 4 ini yang mana yang negatif, yang mana yang positif. Oke, caranya kita cek. Ketika dijumlahkan, dia harus sama dengan negatif 7. Berarti yang mana? Yang negatif, yang mana yang positif? Iya, sudah pasti. Negatif 3, negatif 4. Ya enggak? Hutang 3 ditambah lagi hutang 4, maka akan menghasilkan negatif 7. Kalau dikali benar nggak 12? Positif 12, cek. Negatif 3 kali negatif 4, negatif kali negatif positif, 3 kali 4, 12. Ya benar ini. Maka didapatkan faktornya. Ya, kita dapatkan faktornya adalah, kalau faktor seperti ini nulisnya, X, karena di sini X-nya masih A-nya 1 ya. Nah, berarti X negatif 3, X negatif 4. Ini kalau ditanya faktor. Kalau ditanya akar, maka ada 2 akarnya. Yang pertama kita dapat dari X min 3. Kita dapat dari X min 3 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan pindah ruas, negatif 3 jadi 3. Kemudian akar yang kedua kita dapat dari X min 4 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 4. Nah, kalau ditanya himpunan penyelesaian, maka ini jawabnya. Himpunan penyelesaian, kita tulis urutan kecil kemudian besar, 3,4. Seperti itu. Masih? Satu lagi ya. Satu lagi contoh terakhir. Baik. Ini gimana kalau X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kurang rapih tulisannya. Bentar ya. X kuadrat, kita masih yang X kuadrat nih.
dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Ya, gimana? 3 kita faktorkan. Faktor dari 3, 1, 3 ya nggak? Nah, sekarang ada lagi? Nggak ada, cukup. Kemudian bagaimana caranya pasangan ini supaya ketika ditambah hasilnya negatif 2, ketika dikali hasilnya negatif 3. Supaya dapat negatif 2 gimana? Mana yang positif, mana yang negatif? Iya, pastinya yang negatif yang lebih besar. Nah, 1 ditambah negatif 3. Punya uang 1, hutangnya 3. Berarti masih punya hutang 2. Benar ya, ketika ditambah hasilnya negatif 2. Ketika dikali 1 kali negatif 3. Benar juga, hasilnya negatif 3. Maka didapat. Nah, maka didapat faktornya adalah faktor. Ya, di sini masih A-nya 1, berarti X. Yang terkecil yang mana? Negatif 3 dan X plus 1 karena satunya positif. Kemudian kalau ditanya akar ada 2. Yang pertama kita dapat dari X min 3 sama dengan 0. Nih, ini yang kedua. Maka X-nya akan didapat 3. Yang kedua, X tambah 1 sama dengan 0. Yang ini ya. Yang ini nih. Maka X-nya sama dengan negatif 1. Itu akar. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,3. Ini kalau ditanya himpunan penyelesaian. Kalau ditanya akar ini 3 dan negatif 1. Kalau ditanya faktor yang ini. Terus ini maksudnya apa sih, Bu? Akar ini maksudnya apa? Akar ini maksudnya adalah ketika kita masukkan nilai akar X sama dengan 3 ke persamaan, maka persamaan ini menjadi benar. Benarnya seperti apa? Ya akan menghasilkan 0. Nah, kita akan buktikan benar nggak ketika X-nya 3, maka persamaan ini jadi sama dengan 0. Kita buktikan di sini. Bukti. Persamaannya kan X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kemudian katanya X-nya akarnya adalah 3 dan akarnya adalah min 1. Kita coba yang 3 dulu. Benar nggak ketika 3 dia hasilnya 0. X-nya kita ganti 3 nih. 3 kuadrat dikurang 2X 2 kali 3 dikurang 3. Apakah sama dengan 0? 3 kuadrat 9 dikurang 6 dikurang 3. Benar ya, sama dengan 0. Benar. Ketika X-nya min 1, benar nggak dia sama dengan 0? Kita buktikan lagi. Kita buktikan lagi. Sini. Bukti. X kuadrat. Nah, X-nya kita ganti negatif 1 kuadrat dikurang 2 kali negatif 1 dikurang 3 sama dengan 0 kah? Negatif 1 kuadrat 1, negatif 2 kali negatif 1 tambah positif ya, negatif min 2 kali min 1 positif 2. 2 kali 1 2 dikurang 3 sama dengan 1 tambah 3. 3 dikurang 3, 0, benar. Ya, benar lagi. Berarti terbukti memang. Terbukti. Ini benar. Ini benar. Jelas ya.
Berikutnya, nah ini sudah mulai yang depannya 2. Oke, sementara mungkin itu dulu. Ini untuk persiapan penilaian tengah semester minggu depan, tanggal 20 kita sudah akan PTS. Nah, materi yang akan diujikan adalah bab 1 dan bab 2-nya adalah tentang bentuk umum persamaan kuadrat sampai ini. Akar-akar persamaan kuadrat namun masih yang nilai A-nya 1, belum sampai yang nilai A-nya 2 karena lebih tinggi lagi ya. Setelah PTS kita akan bahas yang nilai A-nya di atas 1, lebih besar dari 1. Untuk pertemuan sekarang dirasa cukup, tolong persiapkan untuk PTS-nya, semoga mendapat hasil yang maksimal. Nah, sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini, Bu Ivi akan memposting tugas di Google Classroom. Seperti biasa, tugas pertama adalah merangkum atau menuliskan hal-hal penting pada video kali ini. Tugas keduanya nanti ada beberapa soal yang Bu Ivi lampirkan, kalian kerjakan di buku latihan, kemudian foto, dan dikirimkan ke Google Classroom. Seperti itu ya. Semoga paham, semoga bisa maksimal dikerjakan dan maksimal juga hasil ujian PTS-nya. Dari Bu Ivi cukup sekian pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi di minggu setelah PTS ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.